Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baik, Baik, begitu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau anak-anakku semuanya dalam keadaan baik. Jadi pada hari ini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu sebelumnya ya. Jadi apa hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu, kecuali Dina. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketua kelasnya, Ibu mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Bisa Nak Ilham? Silahkan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mak Ilham. Sama, Bu. Sebelumnya untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Pre-memory. Baik anak-anakku sekalian, masih semangat? Semangat. Bu. Alhamdulillah, kalau masih semangat. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang zakat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu peserta didik mampu memahami pengertian zakat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami manfaat zakat. Jadi masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Pertemuan yang lalu kita belajar Lupa apa? lagi, Bu. Kalau lupa kita tepuk fokus dulu ya supaya semuanya lebih fokus untuk belajar pada hari ini. Semuanya tahu kan tepuk fokus? Belum, Bu. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah ya, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Bersama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. fokus. Ya. Pinter ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian setelah membantu seseorang? Apakah itu teman kalian atau orang lain? Bagaimana bahagia, Bu. Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, bahagia ya, Rang. Materi kita pada hari ini adalah tentang zakat ya. Jadi kita akan mempelajari apa itu pengertian zakat, syarat dan ketentuannya. Nah, yang pertama siapa yang bisa membacakan apa itu pengertian zakat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Aku. Makmur. Nah, terima kasih, Bu.
Pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, Titik bagus. Bu. Ya, bagus sekali ya, anak Makmur. Nah, tadi sudah bacakan temannya bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Tiga Bu. Tiga Bu. Ya, betul Ketiga. sekali. Jadi termasuk rukun Islam yang ketiga. Ah, Nah, selanjutnya nisab ya. Ini nisab adalah batas minimal harta yang wajib kita zakati. Jadi setiap jenis harta yang kita keluarkan zakatnya itu nisabnya juga berbeda-beda. Seperti emas, misalnya emas, maka nisabnya adalah 85 gram. Kemudian perak 595 gram. Zakat perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Sedangkan hasil pertanian itu adalah 527 kg beras ya. Selanjutnya, perhitungan zakat. Jadi, jumlah zakat itu bervariasi tergantung pada jenis harta yang dizakatkan. Misalnya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan zakatnya itu sebanyak 3, liter ya. Ada yang tahu kalau di kilogramkan itu berapa? 2,5 Bu 2,5 kilogram. gramnya. Ya, betul sekali. Atau sama dengan 1 so itu dikeluarkan bisa berupa beras atau makanan pokok lainnya ya. Kemudian berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu zakatnya nisabnya itu kalau sudah mencapai atau melewati 1 tahun, mencapai 1 tahun, maka zakatnya itu adalah 2,5%. Ya, betul. Sampai di sini paham? Paham Bu. Anak-anak Ibu. Kemudian kita berpindah ke penyaluran zakat ya. Penyaluran zakat. Jadi zakat yang kita salurkan itu terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa yang bisa membacakan? Coba Hani. Nah, Hani, bisa membacakan 8 orang yang berhak menerima zakat? Nak Mutia saja yang membacakan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, baik. Yang pertama ada fakir. Bu, ya ada kesalahan teknis tadi. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian garim, yaitu orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ya, itu tadi yang sudah dibacakan oleh Ananda. Siapa tadi? Ya, Bu. Ananda Mutia. Ya, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi di antaranya itu ada garim. Orang yang bayar utangnya itu bisa menerima zakat, bisa menerima zakat kecuali kalau pengecualian kalau utangnya itu disengaja, itu tidak termasuk. Misalnya makmur. Nah, makmur mau punya HP baru, kemudian untuk gaya-gayaan, kemudian meminjam uang Nak Ilham itu tidak termasuk ya, karena itu disengaja. Ini orang yang maksudnya di sini adalah orang yang terlilit hutang karena mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi 8 golongan orang yang
berhak menerima zakat ini sudah ditetapkan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Ada di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, selanjutnya sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kalian. Jadi kelompok pertama itu ada Dina, Munawwarah, Hani, dan lain-lain. Kemudian kelompok kedua Latif, kelompok yang ketiga adalah Dani, Eti, Misriani, Ihsan, dan yang lainnya ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini Ibu akan bagikan kepada masing-masing siswa, tetapi mengerjakannya dengan cara berkelompok. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Tolong masing-masing ketua kelompoknya untuk mengumpulkan semua tugas anggotanya ya, dikumpulkan di meja Ibu, nanti Ibu periksa. Jadi setelah Ibu memeriksa semua tugas kalian ternyata nilainya bagus-bagus ya, berarti sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Ya, jadi Ibu ingin memberikan pertanyaan refleksi ya. Yang pertama itu, apakah kalian sudah memahami pengertian zakat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Kemudian, apakah kalian sudah mampu membedakan jenis-jenis zakat? Sudah, Bu. Dan ya, bagus ya, anak-anak Ibu semuanya pintar-pintar. Kemudian, apakah kalian tahu siapa saja yang berhak menerima zakat? 8. Sudah, Bu. Ya, jadi berapa orang? Berapa orang yang berapa orang golongan Bu. yang berhak menerima zakat? Ah, Ya, betul sekali. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini ya. Jadi zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam sebagai bentuk kewajiban sosial dan ibadah kepada Allah. Jadi zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa serta membantu meringankan beban ekonomi. Umat Islam diharapkan dapat berbagi kekayaan, membersihkan hartanya, dan menjaga solidaritas sosial. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? paham, Ibu. Jadi Ibu mau tanya, setelah kalian mempelajari materi zakat pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah bahagia, Bu. Beng-bengnya, Bu, belum. Kenapa? Beng-bengnya belum, Bu. Bembengnya nanti menyusul ya. Hari ini karena Nak Makmur banyak menjawab pertanyaan, jadi Ibu kasih 1 buah apel untuk Nak Makmur. Oke, terima kasih, Bu. Selamat makmur. Sama-sama. Jadi baiklah, Ibu cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi materi selanjutnya masih tentang hidup lapang dengan berbagi dengan tema infak, sedekah, dan hadiah ya. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengajak anak-anakku sekalian membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil, bersama-sama ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.